Nah, Mas Haris, kira-kira kalau saya ini orang pemula nih itu ya, bisnis apa sih yang cocok gitu? Saya nggak punya modal, saya nggak punya ilmu, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Oke, nah ini adalah salah satu 5 karakteristik bisnis idaman, khususnya buat pemula gitu. Mungkin kalau buat orang-orang yang sudah pelaku bisnis, yang udah keren banget, mungkin eh, mau pilih apa aja, mereka udah punya riset ya, punya riset, udah punya analisa sendiri mungkin ya. Tapi mungkin ini bisa sebagai gambaran ya. Nah, ketika ada orang tanya bisnis apa sih yang bagus buat pemula gitu ya. Nah, ini yang pertama adalah bisa dipakai untuk indikator ya, 5 karakteristik ini. Yang pertama adalah next. Oke. Yang pertama adalah carilah bisnis yang tidak membutuhkan modal besar gitu ya. Karena apa? Karena orang pemula dalam bisnis, pertama kali memulai bisnis ya, kalau dia memulainya dengan modal yang sangat besar, itu otomatis jika terjadi sesuatu maka resiko juga besar gitu. Bayangkan kalau kita baru pemula, belum punya ilmu dalam bisnis, belum punya mental bisnis, langsung pinjem bank 100 juta, 200 juta untuk bisnis, ternyata bisnisnya nggak jalan. Yang terjadi apa? Rumah disita, motor disita, mungkin mobil disita. Yang terjadi, dia jadinya trauma dengan yang namanya bisnis itu. Nah, terus yang selanjutnya, yang kedua adalah orang pemula bisnis itu memang kalau bisa cari bisnis yang faktor resikonya itu kecil gitu. Kenapa? Ya minimal kalau terjadi sesuatu bisnisnya nggak jalan, itu nggak sampai terkena gangguan psikolog gitu ya, yang menjadikan dia trauma gitu. Gara-gara bisnis akhirnya hancur, keluarga saya berantakan, rumah tangga saya hancur dan sebagainya. Ya ini yang kedua adalah buat pemula, carilah bisnis yang modalnya rendah dan resikonya kecil gitu. Nah, yang ketiga ini penting banget ya. Biasanya orang pemula itu kan tidak memiliki keilmuan itu ya, nggak tahu, apalagi kena pandemi, di PHK, mendadak ngelamar kemana-mana nggak diterima, pengen bisnis juga bingung ilmunya. Lah carilah bisnis yang ketiga nih yang ada namanya coachnya, ada pembimbingannya, namanya bisnis coaching. Jadi di situ nanti ada yang ngajarin. Next Pak, ya. Anda ada yang ngajarin, ada yang ngupgrade skill Anda gitu ya. Ada yang bisa membentuk atau mengajari cara membangun bisnis Anda. Ada yang tim supportnya, ada yang diajak sharing ya, ada yang memonitoring, ada guidance-nya ya. Jadi orang-orang yang memandu gitu ya. Nah, carilah bisnis yang ada pemandunya ya. Kalau nggak ada yang pemandunya, ya kalau teman-teman memulai bisnis kemudian membayar konsultan bisnis, memang nggak murah gitu ya, mahal banget gitu ya. Nah makanya yang ketiga, carilah bisnis yang ada mentoringnya. Ada nggak Mas Haris? Ya nanti kita bahas ya. Next ya. Yang keempat, carilah bisnis meskipun modalnya murah, resikonya kecil, ada mentoringnya. Yang keempat, carilah bisnis yang punya potensi besar itu. Kenapa? Karena mau penghasilannya itu kecil ataukah besar, capeknya sama. Betul nggak kira-kira Pak Jen ya? Iya, sama, betul. Uang kerasnya sama, hasilnya ternyata kalau nggak besar ya rugi gitu. Makanya tadi Pak Heru bisa melihat disampaikan itu penghasilannya aja bisa luar biasa gitu ya. Nah, terus yang kelima yang terakhir ini ya. Ini penting banget yang kelima ini, karena kita ini sudah berada di era yang berbeda. Kita saat ini sudah di era namanya era informasi, era digital gitu ya. Carilah bisnis yang bukan hanya bisa diekspansi atau berkembang itu hanya cuma lokal. Coba saya di Jombang, jual aseng cincau contoh semua, atau saya jualan nasi goreng gitu. Ekspansinya hanya Jombang aja gitu. Maka yang terjadi apa? Ya bisnis saya nggak akan berkembang gitu. Ya mungkin berkembangnya dengan hasil yang 1 juta, 2 juta mungkin sih mungkin bisa gitu. Tapi kalau bisa punya income puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran, kayaknya nggak mungkin. Jadi yang kelima ini yang penting ya, carilah bisnis yang bisa ekspansinya minimal itu sampai nasional gitu ya, minimal nasional ya. Jadi bayangkan Anda punya cabang di Riau, punya cabang di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua gitu. Coba bayangkan, apalagi bisnis itu bisa ekspansi pasarnya sampai luar negeri. Lah sekarang pertanyaan Mas Haris, ada nggak Mas Haris bisnis yang modalnya murah, resikonya kecil, kalau nggak jalan pun saya nggak rugi, saya nggak bangkrut, saya nggak stres gitu kan ya. Terus ada nggak bisnis yang udah murah, nggak ada resikonya, ada yang ngajarin gitu Mas Haris, gratis lagi ngajarinnya gitu. Kemudian ada lagi penghasilannya bisa memberikan potensi besar, terus bisa ekspansi pasarnya itu perluasannya sampai ke mancanegara gitu, atau minimal ke nasional. Ada nggak Mas bisnis kayak gitu? Dari beberapa bisnis ini yang ditemukan adalah salah satunya adalah yang hari ini
dijalankan ini, yaitu adalah networking. Cuman nggak banyak orang paham, masalahnya di situ.